Halo everyone, di kesempatan kali ini gue akan ngebahas salah satu aspek terpenting dalam OSS RBA, yaitu terkait dengan pemenuhan sertifikat standar. Nah, tapi sebelum itu, gue ingin intermezzo sedikit kepada kalian. Nah, gue pun munculin tema ini bukan karena diri gue sendiri, tapi karena ada beberapa subscriber yang ngomong, "Bang, lo mending bikin deh terkait dengan video pemenuhan sertifikat standar, karena banyak tuh orang yang butuh." Nah, itu kenapa tema ini muncul. Nah, setelah itu, gue kan dulu sebenarnya pas bikin OSS RBA di update Agustus 2021 tuh gue sebenarnya bikin modul iseng-iseng, tiba-tiba gue diajak untuk bikin pelatihan untuk pelatihan OSS RBA. Nah, kenyataannya iseng gue ini ternyata berlanjut, yaitu terkait gue bikin lagi modul yang kedua, yaitu modul OSS yang versi update November 2022, karena update November 2022 itu memberikan perubahan besar di OSS RBA. Nah, kan teman-teman sering tahu nih kalau gue tuh tipe orang yang suka membagi suatu pembahasan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu teori, bagian gue yang praktik, agar praktiknya tidak jauh daripada teori. Nah, seperti yang sudah lalu-lalu, di sini pun sama, gue akan bagi ke dalam dua pembahasan. Pertama teorinya dulu, yang kedua nanti praktik. Tapi sorry, gue nggak bakal praktekin hal ini secara langsung, karena melihat bahwa OSS ini sering gangguan, gue bakal praktekin ini di modul gue aja kali ya, supaya teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara pemenuhannya. Tapi sebelum itu kita bakal balik ke teorinya terlebih dahulu. Kita bakal bongkar apa sih sertifikat standar dan bagaimana cara dia muncul gitu loh. Nah, ini adalah modul teori yang bisa gue jelaskan. Kalau mungkin teman-teman bisa nerima modul ini tapi nggak bakal bisa ngerti. Nanti kenapa gue bilang seperti itu, karena modul ini itu kayak garis putus-putus dia, garis putus-putus yang harus dijelaskan, baru nanti lo semua paham. Kalau gua nggak jelasin nanti lo nggak paham. Nah, karena ini bukan garis yang lempeng lurus, tapi ini garisnya putus-putus teman-teman. Nah, gua akan masuk langsung ke dalam sertifikat standar. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwa OSS RBA, karena turunannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, itu pada akhirnya membuat aspek perizinan tuh berubah secara drastis. Hal yang pertama bisa gue jelaskan adalah dulu nggak ada resiko usaha, sekarang ada resiko usaha. Resiko usaha itu ada 4. Yang pertama resiko rendah. Kalau resiko rendah, izinnya NIB aja teman-teman. Bisa dilihat di NIB-nya ini resikonya apa nih, KBLI-nya. Kemudian ada menengah rendah. Menengah rendah, ini dia nanti keluar harus ada NIB, harus ada sertifikat standar yang diverifikasi mandiri. Nah, sama SPPL, biasanya SPPL kalau untuk sekarang kayaknya belum bisa terbit deh di OSS RBA, karena setahu gue yang baru bisa terbit itu PKPLH untuk terkait dengan di menengah rendah tuh, itu yang baru bisa keluar. Nah, kemudian ada di menengah tinggi. Menengah tinggi dia ada NIB, sertifikat standar yang diverifikasi kementerian atau lembaga, bukan diverifikasi mandiri. Ini diverifikasi mandiri, lu upload semua dokumen, kelar, terbit, terverifikasi. Tapi kalau ini lu udah upload semua dokumen, harus diverifikasi sama kementerian. Dia biasanya butuh SPPL, UKL, atau PL. Itu untuk izin lingkungannya. Ada resiko yang keempat, yaitu resiko tinggi. NIB, izin, sama AMDAL nanti di akhir. Bang, kasih contoh dong satu-satu bang, terkait dengan resiko usahanya. Ini nih, rendah. Lu bisa ambil di KBLI 46, 4647 terkait dengan perdagangan. Itu rata-rata rendah. Nah, menengah rendah gue bisa kasih contoh, misalkan dia itu restoran, itu pun menengah rendah, jadi lebih enak untuk pemenuhan sertifikat standarnya. Nah, lantas kalau menengah tinggi apa bang? Menengah tinggi itu konstruksi, dia akan pemenuhan sertifikatnya harus diverifikasi sama PUPR gitu. Nah, kemudian ada tinggi apa bang? Ini biasanya tinggi itu pertambangan, dia perlu IUP yang ngurusin izin di Kementerian SDM. Nah, ini adalah resiko usaha. Tapi dalam pembahasan kali ini kita akan highlight ke menengah rendah dan menengah tinggi, karena di sini ada sertifikat standar. Ini adalah perizinan baru teman-teman, sertifikat standar ini yang muncul pasca OSS RBA. Banyak yang bingung, apa sih bang ini sertifikat standar? Ini izin baru pak di OSS RBA yang bisa gua jelaskan kepada kalian. Nah, sebelum itu kita akan bahas lebih sedikit mengenai sertifikat standar. Sertifikat standar itu jenisnya akan keluar di dalam 2 izin yang resikonya menengah rendah dan menengah tinggi. Bedanya, yang menengah rendah diverifikasi mandiri, yang menengah tinggi diverifikasi sama kementerian. Nah, kemudian di OSS 1.1 dulu kita mengenal adanya IU, IUMK, IU, SPU, dan kawan-kawan lah.
Nah, kalau sekarang, kalau teman-teman sudah ketemu terkait dengan sertifikat standar, berarti OSS 1.1 ini hilang semua nih. Teman-teman bisa, kalau dulu misalkan milik KBLI 46, 47, kalau 46 pasti keluarnya SIU, kalau 47 pasti keluarnya UMK. Bang, lu dari tadi ngomong 46 dan 47 itu apa sih Bang? 46 itu perdagangan besar, 47 perdagangan eceran. Nah, ini sekarang udah tidak ada lagi, sudah dihapus teman-teman lewat PP 5 tahun 2021, itu PP OSS RBA. Nah, kita langsung lanjut aja. Gua nggak bakal ngebuang waktu secara sia-sia. Di sini gue langsung akan memenuhi sertifikat standar, cuman by modul gue aja ya. Gue malas untuk ngebuka si OSS karena pasti akan rumit ketika kita buka OSS itu. Kenapa gue bilang rumit? Belum nunggu loadingnya segala macem, nanti malah kebuang waktu gitu. Nah, di sini kita akan buka modul praktiknya. Open with gitu. Kita akan buka modul praktiknya untuk nanti kita ini lihat, ini ada semua untuk pengisian dan lain sebagainya, tapi kita akan terfokus di pemenuhan sertifikat standar. Di sini pun bikin peta poligon sudah ada, entahlah itu kayaknya sih masih kepake, masih bisa, karena beberapa hari ini pun gue coba itu masih bisa. Kita langsung ini pengurusan PKKPR dan KKPR, peta laut, pixel. Nah, ini dia. Kita masuk ke cara memenuhi sertifikat standar, teman-teman. Sertifikat standar ada dua, kita ulang lagi. Pertama, menengah rendah diverifikasi mandiri, yang kedua menengah tinggi diverifikasi oleh kementerian atau lembaga. Bagaimana cara untuk melengkapi atau melakukan verifikasi persyaratan terkait dengan pemenuhan sertifikat standar usaha? Yang pertama, teman-teman harus login, itu adalah hal yang jelas dan mutlak. Nah, teman-teman langsung bisa klik perizinan berusaha, teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik perizinan berusaha, di sini nih ditulisnya sama gue, klik pemenuhan persyaratan. Setelah teman-teman klik pemenuhan persyaratan, nanti muncul KBLI yang punya sertifikat standar di sini. Nah, di sini kan ada KBLI yang muncul sertifikat standar. Di sebelah kanannya itu ada panah tuh kecil, panahnya tuh madep bawah. Ketika kita klik, maka dia nanti langsung madep ke atas panahnya, di bawah ngeluarin tombol hijau. Proses pemenuhan standar usaha. Nah, ketika diklik, maka dia akan muncul seperti ini, teman-teman, untuk terkait dengan apa aja sih dokumen yang diperlukan untuk memenuhi si standar usaha atau si sertifikat standar. Karena ini KBLI kepala 3, yaitu industri, maka dia minta bahwa mana perizinan lingkungan lu untuk terkait dengan, karena ini industri, kalau lu emang mau lanjut gitu. Atau yang kedua, diminta izin lainnya. Izin lainnya tuh izin yang berkaitan dengan usaha tersebut. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini itu sudah bisa langsung diakses melalui OSS RBA. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua, contoh sederhana itu ketika teman-teman melakukan verifikasi sertifikat standar untuk angkutan. Nah, itu nggak diverifikasi di sini, tapi ketika teman-teman klik proses pemenuhan ini, maka teman-teman akan dijampingkan langsung ke websitenya. Website untuk terkait dengan pemenuhan angkutan itu pasti di ini kan di Kemenhub dia, maka dia langsung dijampingkan itu ke sana. Atau misalkan teman-teman ingin melakukan verifikasi proses sertifikat standar si konstruksi, pasti langsung dijampingin ke PUPR. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan teman-teman lagi ngurus tambang, ingin melakukan verifikasi sertifikat standar, ya akan dijampingkan langsung ke website SDM gitu. Begitu cara untuk melengkapi sertifikat standar. Nah, inti dari pembahasan kali ini adalah kita harus punya dokumen-dokumennya terlebih dahulu. Dokumen apa aja yang diminta itu tergantung daripada KBLI, karena setiap KBLI punya standarnya masing-masing untuk diverifikasi. Gua nggak bisa mengeneralisir ini tuh harus ini tuh harus ini, karena setiap KBLI itu punya syaratnya masing-masing, teman-teman. Gitu. Itu aja yang bisa gua sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sorry juga nggak gue praktekin di OSS RBA langsung, karena agak sedikit riskan lah, atau agak sedikit lebih apa ya bahasanya itu, beresiko loh, karena resiko untuk nge-crashnya tuh kenceng kalau untuk OSS RBA ketika gue buat tutorial seperti ini. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.